Terima kasih Tuhan buat kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Seperti Maria Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Ajari kami supaya kami belajar menerima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Itu sebabnya hari ini Tuhan, buka hati kami, Roh Kudus sendiri yang menasehati kami. Roh Kudus sendiri yang menegur kami. Dan kami tahu Roh Kudus selalu memeluk kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman Tuhan menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom semua. Terima kasih atas undangannya, Pastor Jimmy. Diundang ke sini. Terima kasih buat Pastor Dave ini, teman lama saya. Waktu saya baru bertobat, beliau salah satu mentor di gereja saya, karena saya bergabung sama IFGF waktu saat itu di Jakarta. Senang bisa ketemu lagi dan senang bisa ada di Jogja. Bagi saya Jogja itu kota yang sangat, bagi saya ya, di Pulau Jawa kota terindah itu kota Jogja bagi saya, di Pulau Jawa. Ada satu hal yang Tuhan tempatkan dalam hati saya, dan ini menjadi pengalaman juga dalam perjalanan hidup selama ini. Satu prinsip yang perlu kita mengerti adalah Tuhan itu selalu mendahului kita dalam berbagai-bagai langkah hidup kita. Di awal waktu bumi diciptakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya itu Tuhan menciptakan sebuah waktu untuk kita. Kita dikasih kronos sama Tuhan. 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari. Kita dikurung di situ. Kita terlimit di situ. Kemudian Tuhan ciptakan langit, yaitu ruang, supaya kita bisa kelola ruang di mana kita berada. Di pekerjaan, di pelayanan, di usaha, dimanapun kita berada. Kemudian bumi. Bumi berarti bicara soal materi. Kita diminta sama Tuhan untuk menguasai bumi. Kembali kepada waktu, Tuhan itu tidak terkurung di dalam kronosnya manusia. Tuhan bergerak di dalam kairos. Nah, itu sebabnya dia bisa mendahului waktu kita. Ini hari apa sekarang? Hari Jumat ya. Besok hari Sabtu. Kita pasti punya rencana besok mau ngapain. Rencana saya besok pagi harus bangun pagi naik pesawat balik Jakarta. Itu rencana saya. Yang saya percaya dalam hati saya, di hari esok Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi semua kita. Karena dia sudah mendahului kita. Itu sebabnya dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia yang menciptakan segala-galanya. Dia yang membuat rancangan yang sangat indah bagi setiap kita. Ya, itu dasarnya itu. Nah, coba lihat sama-sama Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Mohon maaf suara saya kalau agak-agak serak-serak begini. Saya lagi interview di radio untuk jadi penyiar. Bercanda. Saya kehilangan suara saya 2 hari lalu. Saya harus batalin schedule di Jakarta karena gak ada suara. Jadi saya bilang, Tuhan, ini weekend harus ke Jogja Tuhan gimana. Jadi kemarin mulai berangsur-angsur balik suaranya. Puji Tuhan udah ada seperti gini. Terus saya tanya dokter, dok, pantangannya apa dok? Gak boleh ngomong katanya. Ya gimana mau khotbah gimana dok? Saya percaya ada kuasa Tuhan tolong saya. Oke, Mazmur 105 ayat 17 sampai 19 mengatakan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa? Yusuf. Yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Tuhan sudah tahu bahwa akan terjadi sebuah kelaparan dan Tuhan mau pelihara khususnya keluarganya Yusuf, Yusufnya sendiri, dan juga pastinya bangsa Israel. Nah, sekarang saya mau tanya gini. Kalau Tuhan sudah ada di masa depan, sudah mendahului kita,
Dia sudah ada di sana. Kita kan nggak bisa lihat masa depannya seperti apa. Itu sebabnya kita diminta untuk berjalan dengan iman. Dalam perjalanan kita menuju ke masa depan kita kan nggak bisa lihat sampai ujung. Makanya firman Tuhan dikatakan pelita, bukan lampu sorot. Jadi kita hanya bisanya lihat seperti pelita. Jarak pandangnya cuma sehari demi sehari kan, cuman begini. Ketika saya ada di rumah sakit di thank you. Ketika oke. Ketika saya ada di rumah sakit ya, di lantai 8 di mana saya di kemo waktu tahun 2019. Yang saya lihat setiap hari dengan mata jasmani saya itu adalah orang-orang yang di kemo, orang meninggal setiap hari. Kan itu lantai kemo. Orang meninggal, orang menjerit, orang menangis. Kamar depan ya, kamar saya kebuka, ada kamar di sebelah sana. Ini kan tempat tidur saya di sini, saya lihat. Itu keluarganya lagi jerat-jerit. Karena pasiennya keluarganya baru meninggal. Di sebelah kamar saya batuk gak selesai-selesai. Kena kanker paru-paru. Saya doakan setiap hari. Tiba-tiba satu hari suaranya hilang. Saya tanya sama suster, gimana orangnya? Meninggal Pak tadi pagi. Sampai saya gak berani doain orang lagi habis itu. Itu yang terjadi di lantai 8. Dan bukan hanya itu saja. Orang-orang yang dirawat di situ berkali-kali buka jendela dan mau loncat ke bawah, mau bunuh diri. Kanker itu sakit. Diobatin makin sakit. Jadi mereka tuh harus diborgol di tempat tidur. Itu kan yang saya lihat. Saya nggak bisa lihat ujungnya. Tetapi selalu firman Tuhan bilang gini, Bill, fokus sama tanganku yang memegang tanganmu. Karena saya akan bawa kamu keluar sampai ke seberang dengan selamat. Kamu tenang aja. Ketika saya makin mengerti itu, saya akhirnya makin paham bahwa iya Tuhan, saya harus fokus sama tangan Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya gini, sama kita semua. Yusuf, kalau dia dikatakan begini, Sup, nanti satu hari ya, kamu akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Wah asik katanya. Tapi ya, sebelum kamu jadi orang nomor 2 terpenting, kamu harus nanti ada proses kamu dibuang sama kakak-kakakmu ke sebuah sumur misalnya. Terus bajumu yang bagus itu diambil, dilumuri sama darah hewan, dikasih ke bapakmu yang kamu sangat kasihi. Sepanjang hidupnya dia akan stres mikirin bahwa kamu diterkam sama binatang buas. Dia gak pernah tahu bahwa kamu tuh hidup. Kemudian kamu dijual ke Mesir. Dan waktu kamu sampai di Mesir, oke lah kamu naik jabatan sedikit di rumahnya Potifar. Dan kamu tiba-tiba di situ kamu dikejar-kejar sama bininya. Kamu difitnah sama dia. Jeblosin penjara kamu, padahal kamu jujurnya luar biasa. Di dalam penjara, kamu menemukan talentamu lah. Kamu mengerti bahwa kamu bisa menafsirkan mimpi. Kamu ketemu sama juru minum, sama juru roti. Yang menjadi secercah harapan. Kamu ngomong sama mereka, guys, ingat aku ya kalau kamu keluar dari penjara. Mereka keluar kamu dilupain lagi 2 tahun. Kira-kira dia mau gak jadi orang nomor 2? Gak mau lah. Ribet amat prosesnya. Tapi itu semuanya diperlukan untuk membangun karakter dia, untuk jadi orang yang luar biasa nantinya. Itu artinya Tuhan mendahului kita. Karena Tuhan sudah tahu rancangan di depan, dia tahu proses seperti apa yang cocok dan tercustom buat kita masing-masing. Semua kita beda-beda, pergumulan kita beda-beda. Kita punya kelemahan beda-beda, zona kekuatan kita beda-beda. Itu sebabnya semuanya di-custom sama Tuhan. Gitu loh. Ya, coba lihat Kejadian pasal yang ke-45 ayat 5 sampai 7. Kejadian 45 ayat 5 sampai 7. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku, kembali lagi keluar lagi kalimat ini, kata ini, mendahului kamu
untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Untuk memelihara keturunanmu. Karena akhirnya mereka menetap di Mesir. Mereka menjadi bangsa yang besar di situ. Dan mereka akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Salah satu bagian yang sangat-sangat penting dan sangat penuh dengan esensi adalah peristiwa ini. Di mana Yusuf akhirnya diminta sama Tuhan untuk mendahului semuanya. Hari ini anak saya Raina, ya, Pastor Dave tahu anak saya dari kecil. Hari ini ya, saya kasih tahu yang terjadi hari ini. Dia anak yang sangat pandai. Dia anak yang lulus 2 tahun lalu dengan magna cum laude di sebuah universitas namanya Biola University. Karena dapat beasiswa di Amerika. Dia lulus, dia mulai kerja. Sekarang setiap bulan dari tahun lalu dia khotbah di 2 gereja di Amerika kepada anak-anak youth. Oke, itu yang saya lihat hari ini. Oke. Kalau ditarik mundur ke belakang, kenapa dia ada di hari ini? Itu luar biasa kisahnya. Waktu saya lagi sakit. Saya ini ngalamin momen-momen kritis dalam hari-hari saya. Ya, momen-momen kritis. Di mana waktu dia datang ke kamar, dia masih kelas 3 SMA waktu saat itu. Dia bawa bangkelannya dia dengan laptopnya untuk belajar untuk ujian akhir. Waktu dia datang ke kamar, dia duduk di samping saya. Dia mulai belajar. Itu selalu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin sampai Kamis, saya begini-begini. Kritis. Orang kalau kena kanker darah, ketika di kemo, itu dokternya bilang, Pak setelah di kemo, setelah 7 hari Pak ya, dimasukin 3,5 liter cairan kemo, Bapak akan kolaps Pak. Karena saya sudah divonis 3 bulan mati, dokter memberikan dosis yang paling keras. Dan mohon maaf Pak, 70% dari pengobatan ini pun gagal. Saya bilang ngapain diobatin kalau gitu? Ya ini udah the last chance. Bapak akan diobatin dan setelah selesai 7 hari, Bapak akan kejang-kejang Pak. Karena semua organ-organnya hangus. Kenapa? Kenapa hangus? Karena 1 tetes dari cairan kemo itu kalau jatuh ke tangannya suster, kalau dia lagi beberes, melepuh kulitnya. Bapak Ibu bisa bayangkan 3,5 liter dimasukin ke tubuh saya, hancurlah organ saya. Jadi dia bilang, setelah Bapak ngalamin itu Pak, ya, nanti Bapak akan mengalami momen di mana leukosit atau darah putih yang merupakan pertahanan tubuh hancur Pak, 0. Di situ Bapak akan kejang-kejang, Bapak akan infeksi akut, sepsis. Dan di situ Bapak nanti akan mengalami panas sampai 40, 41, itu momen-momen kritis yang Bapak akan lewatin. Kemungkinan besar Pak, semua pasien seperti Bapak itu nantinya, dikasih tahu nih di awal ya, masuk ICU, ventilator, koma, mati Pak. Itu dia harus kasih tahu sebelum saya diinjeksi kemonya. Supaya saya setuju sama rumah sakit, tanda tangan gitu loh. Dan dia kasih tahu resiko beratnya supaya ketika kalau saya sampai mati, istri saya tidak akan tuntut rumah sakit. Karena semua pasiennya begitu kejadiannya. Dan betul setelah 1 minggu habis darah saya, darah leukositnya 0. Bapak Ibu, 0,03. Pertahanan tubuh gak ada. 41 derajat, bukan 40 lagi, 41 derajat, kejang-kejang saya. Infeksi akut, matanya putih, pingsan. Waktu lagi di kondisi pingsan, itu suster masuk ke kamar. Mereka mulai pasang alat-alatnya, mereka mau tarik saya ke ICU. Waktu setiap kali mau ditarik, selalu Tuhan bangunkan saya. Badan saya bisa bangun, deng. Dan tiba-tiba panasnya turun, normal. Jadi Tuhan gak izinkan saya masuk ICU. Tapi mendekati masuk ICU berkali-kali. Sampai-sampai kalau saya doa, saya kan pingsan, jadi saya gak tahu. Lihat nonton videonya kan ngeri. Istri saya kan kasihan sama istri saya. Dia sampai jerat-jerit. Tuhan udah dong Tuhan, kasihan istriku. 1 hari pernah ada suara begini dalam hati saya. Udah Bill, makin serem nanti makin seru kesaksiannya.
Tuhan kan suka guyon-guyon juga. Bapak yang baik kok. Saya kalau doa panggil dia Daddy soalnya. Dad, kasihan lah Dad. My wife kasihan lah gitu. Nah, Bapak Ibu, setiap kali saya seperti kondisi itu ya, itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat anak saya datang. Terus saya bilang dong sama suster, saya bilang sama istri saya, kamu jangan kasih tahu kakak loh. Jangan kasih tahu loh. Nanti apa? Gak bisa belajar, betul gak? Orang waktu saya masuk, dia kirimin saya voice note. Dia bilang gini, ini nangis saya. Daddy, satu hari nanti kalau aku nikah, Daddy harus anterin aku ke depan altar loh. Daddy jangan pergi ya Dad. Oh nangis saya puterin malam-malam voice note-nya. Tuhan dengar Tuhan, jeritan anakku, sembuh ya Tuhan. Sembuh loh Tuhan, ini jeritan anakku. Aku harus anterin dia ntar ke altar loh Tuhan, nikah. Waktu dia datang, dia belajar. Itu kejadian berminggu-minggu. Setelah selesai semuanya, Tuhan sembuhkan saya, mujizat terjadi. Ya, saya waktu masuk ke rumah sakit, kanker saya itu 85%. Jadi darah saya itu 85% kanker semua. Dalam hitungan 1 bulan, dokter nggak bisa temukan kankernya 0%. Dalam hitungan 1 bulan. Jadi mujizat terjadi dalam hitungan 1 bulan. Saya masih dirawat lagi sampai bulan Mei. Nah di bulan Mei, setelah anak saya udah selesai ujian segala macam, tiba-tiba saya dapat email dari rektornya Biola University yang saya katakan tadi. Itu universitas Kristen yang luar biasa. Pak, berdasarkan hasil ujian anak Bapak, kami memberikan beasiswa Pak. Kirim Pak ke sini Pak. Waktu dia mau berangkat, saya ngaku sama dia. Kak, berkali-kali loh waktu kamu ke rumah sakit tuh Dedi hampir mati. Kapan? Orang kalau aku datang, Dedi sehat-sehat aja kok. Saya jelasin, saya kasih lihat fotonya. Ini kapan? Nangis dia. Ini selalu hari Senin sampai Kamis. Kamu kan datangnya weekend. Sampai pernah loh satu hari saya bilang gini, itu kakak suruh datang Senin aja. Biar saya gak kolaps, gak mau mati kayak begini. Setiap kali dia ada saya gak apa-apa loh. Karena trennya begitu selalu kan. Saya ngaku sama dia. Di situ Roma 8 ayat 28 menjadi pencerahan bagi saya. Di situ saya makin ngerti Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan mendahului kita. Dan ketika semuanya sudah selesai, kita bisa nyatakan, coba lihat Roma 8 ayat 28. Coba lihat ya. Dimulai dengan kalimat yang luar biasa. Roma 8 ayat 28. Kita tahu kapan? Sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahunya sekarang. Sekarang tuh kapan? Pas udah lewatin semuanya. Pas anak saya kemarin kasih tahu bahwa dia pelayanan, dia lagi ambil S2 dan lain sebagainya, tujuan hidupnya ketahuan, ke mapping semuanya. Di situ kita bisa nyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena Dia selalu mendahului kita. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Itu sebabnya, ya coba lihat ya, 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ini merupakan sebuah kisah yang Bapak Ibu pasti sudah sering baca. Saya mau ajak kita ke dalam sebuah perjalanan ini dan lihat dari sisi yang berbeda. Ayat yang 7 ya, mulai dari ayat yang ke-7, 1 Raja-Raja 17. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Perhatikan ini. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Bersiaplah pergi kemana? Ke Sarfat. Termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Ketahuilah aku telah apa? Memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Janda ini hidup dalam sebuah kekurangan yang luar biasa. Dan Tuhan ternyata sudah kasih tahu sama dia, ada nabiku mau datang dan kamu harus kasih dia makan.
Oke, di satu sisi Tuhan mendahului Elia. Dia sudah atur masa depannya. Kamu akan dapat makan. Di satu sisi yang lain, Tuhan lagi menggodok seorang janda ini yang lagi berhadapan sama sebuah masalah yang mengerikan. Karena ini yang dia katakan. Ya. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 maksud saya. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah Elia ya sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Ketemu nih sama jandanya ya. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti, kasih aku makan. Karena Tuhan udah kasih tahu sama dia, pergi ke dia minta makan. Ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya udah tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang mengolahnya, bakannya. Pasti apa? Kami mati. Pasti kami mati. Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, bundar kecil daripada adonan itu ya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Yang terjadi adalah, sama seperti kita hari ini, ada 7.000 lebih janji Tuhan di firman Tuhan. Tapi ketika berhadapan sama masalah, banyak dari kita keok. Karena yang kita lihat kan orientasi mata kita kan lihat masalah. Mata rohani kita seringkali terkelabui sama masalah yang kita lihat. Jadi walaupun Tuhan udah bilang kasih makan, dia bertanya dong, kasih makan dari mana? Wong tinggal satu begini kok satu adonan, aku mati habis ini. Jadi Elia bilang apa? Ambil sedikit daripada apa yang kamu punya. Itu sebabnya prinsip ini dipertegas sama Yesus di perjanjian baru. Janda yang memberikan sepeser dikatakan pemberian terbesar. Kenapa? Karena kerajaan sorga tidak lihat nominalnya. 10.000 sama 100.000 besaran 100.000 di mata dunia. Di hadapan kerajaan sorga, Tuhan selalu lihat sisanya. Bukan lihat jumlahnya. Makin terbatas kita. Dan makin tertekan justru kita. Dan kita masih memberi dalam aspek apapun dalam hidup ini. Itu pemberian terbesar. Bapak ibu masuk ke dalam rumah. Setelah pulang kerja, capeknya luar biasa. Masih mesbah keluarga, itu pemberian terbesar. Karena sisa tenaganya udah gak ada. Itu yang dia belajar akhirnya. Dan itu membuat saya makin ngerti ketika Tuhan mendahului kita. Yang Tuhan dahului itu adalah sebuah pertolongan dia. Dan di dalam pertolongannya itu dia mau kitanya berubah. Itu sebabnya ada ayat seperti begini, coba lihat ya. Yesaya pasalnya yang ke 45. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 45 ayat 2 sampai 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, ya. Mendahului, ya. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel memanggil engkau dengan namaku. Banyak orang ya mutilasi ayat ini. Dan mengatakan bahwa oh Tuhan akan ratakan semua masalahmu. Ada berkat nanti di sana. Betul. Perhatikan selalu yang menjadi prioritasnya Tuhan. Harta benda terpendam adalah perubahan karakter kita di dalam sini. Jangan kejar hal-hal yang terlihat. Untuk diperlihatkan kepada orang lain. Kekayaan yang Tuhan bawa, yang Yesus bawa adalah kekayaan di dalam sini. Bukan di tangan. Semua yang merupakan materi, harta, jabatan, status. Itu sirna satu hari. Dan itu sifatnya semu. Ya. Tuhan memberikan kekekalan, pengkhotbah 3. Di dalam hati manusia. Tuhan kasih GPS-nya. Tuhan kasih pin drop-nya. Kalau kita buka Google Map. Namanya kekekalan. Itu sebabnya manusia cari Tuhan selalu. Jadi orang agnostik, orang ateis,
Kalau ngobrol sama mereka, semua manusia kan dikasih pengharapan di dalam sini, dikasih kekekalan di dalam sini. Jadi manusia berharap, manusia nyari Tuhannya. Jadi kalau ngomong sama mereka, mereka bilang ini, saya nggak percaya sama Tuhan kamu. Saya nggak percaya sama Tuhan kamu. Tetap aja mereka akan cari sosok Tuhan dalam hidup ini. Bisa jabatannya lah, bisa uang lah, bahkan bisa ketidakpercayaannya dia itu menjadi ilah atas hidupnya. Oh, dia bangga sama ketidakpercayaannya. Itu yang terjadi dengan dua teman saya, satunya agnostik, satunya ateis. Mereka datang ke rumah, mereka ngobrol sama saya berjam-jam. Dan kadang-kadang sampai jam 1 pagi. Saya pertama-pertama agak terpancing, karena saya kesel. Karena mereka mencibir Tuhan gitu loh. Tapi Tuhan berikan hikmat, Tuhan bilang, Bill jangan debat kusir Bill. Mereka udah dikasih kekekalan dalam hatinya. Kamu ikutin aja. Ngalir aja sama-sama mereka Bill. Supaya mereka balik lagi ke rumah. Kalau kamu debat kusir, kamu gini-giniin, mereka ntar kabur dari kamu. Itu yang terjadi. Mereka stay sampai jam 1, kadang-kadang sampai jam 2 pagi. Dan mereka balik-balik terus ke rumah. Saya dengerin aja. Nanti ketika saya dipersilahkan ngomong, mereka bilang gini, menurut kamu gimana Bill? Baru saya ngomong, ini menurut aku ya, kan kamu nanya sama saya. Menurut aku tuh gini-gini, saya gak pernah gini. Kamu salah, saya gak mau gituin mereka. Jadi saya ngomong pelan-pelan sama mereka. Tuhan bilang, ingat Bill, udah ada kekekalan, mereka lagi cari aku Bill. Kamu bantu aja Bill, kamu fasilitasi aja gitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Dua-duanya terima Yesus di rumah saya. Dua-duanya menyerahkan hidupnya. Jadi kalau sampai Tuhan ratakan gunung, Bill cermat. Jadi orang seperti saya nih. Nah kalau pergi ke luar negeri, kalau sama saya, pasti paspor saya pegang. Paspornya saya pegang, saya yang ngaturin semuanya dan pasti teliti saya kan. Jadi bawanya yang benar gitu. Nah kemarin ini ponakan ada yang wisuda di luar negeri, saya nggak bisa ikut, jadi dia pergi sendiri. Keluar dari kamar, saya udah bilang sama dia, paspor udah bawa, udah. Dia tuh kalau tanya-tanya suka nggak suka memang. Karena dia orangnya pinter, orangnya cerdasnya luar, gerak cepat orangnya. Sampai di mobil, saya masih kan belum lihat pasportnya. Kan di dalam tasnya. Jadi saya tanya lagi, bener udah bawa? Udah Bill, kamu tuh bawel banget sih. Ya mau lihat aja, dikasih lihat. Ini udah bawa. Udah, kita jalan. Belum keluar dari kompleks rumah saya. Ya. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Bill, sekarang kamu minta lihat lagi pasportnya dan suruh buka pasportnya. Tuhan, barusan saya tanya dia udah kesel loh Tuhan. Nanti saya suruh buka-buka paspor, apakah saya diusir dari mobil ini ntar? Saya memberanikan diri. Sayang, pasportnya boleh aku lihat gak? Kamu tuh bawel banget sih Bill. Udahlah jalan aja. Itu udah bawa. Ya buka aja, mau lihat aja halamannya. Bapak Ibu, paspor kalau lama, paspor bekas. Itu kalau kita buka, itu halaman pertama ada bekas guntingan. Betul gak? Betul ya? Waktu dia buka halaman pertama, ada bekas guntingan. Saya kan di sini posisinya, ada bekas guntingan. Langsung di mobil mengeningkan cipta. Saya nunggu aja dia ngomong apa. Tiba-tiba ada suara yang sangat lembut. Ya salah bawa paspor. Terus mau gimana? Ya udah pulang aja. Oke. Waktu perjalanan pulang cuma 2 menit, belum sampai keluar kompleks rumah kok. Saya kasih dia kuliah kecil dari orang yang stabil, cermat, teliti seperti saya. Kan kita punya kelebihan kelemahan masing-masing. Saya kasih tahu data-data. Sayang, jarak dari rumah kita ke Soekarno-Hatta itu 30 kilo. Kamu bisa bayangkan ketika kamu sudah berdiri di depan counternya pesawat kamu itu. Kamu buka pasportnya dan kamu menjerit pasportnya salah. Paspor lama yang kamu bawa. Yang kamu lakukan apa? Telepon aku gak? Bener gak?
Bill, cepet pulang ambilin paspor yang benar. Pasti gitu kan? Itu dari airport ke rumah 30 kilo. Balik lagi 30 kilo, 60 kilo. Ini jam berapa? Jam 4 sore, Jakarta, macet. Kamu pasti ketinggalan pesawat. Betul gak? Iya, iya. Makanya dengar-dengaran sama suami yang diurapi. Tuhan punya maksud, saya gak ada rambut supaya suara Tuhan cepat masuknya. Kalau ada rambutnya kan tertahan. Itu Pak Andi ketawa-ketawa. Kita sama Pak Andi ya. Aduh. Orang-orang saya sama Pak Andi ini cepat dapat ilham Tuhan. Iya. Iya kata dia gitu. Sampai di rumah, dia keluar dari rumah bawa paspor kan. Saya nggak mau percaya begitu aja. Dia bilang, ayo buka lagi. Jangan-jangan paspor aku di bawah. Ya buka, udah bener udah. Nah, tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya klik lagi kan Google Map ya. Jakarta kan tolnya banyak. Banyaknya minta ampun tolnya. Saya warga Jakarta udah gak hafal, udah banyak banget tolnya. Saya klik, tiba-tiba diarahkan ke jalan yang berbeda. Yang tadi kita mau pergi itu 1,5 jam. Rupanya di jalan yang baru ini ada macet yang sudah terurai, cuma 1 jam. Terus saya bilang gini sama dia, ada mungkin juga loh, ada bahaya di sana. Tuhan kan tahu, Tuhan kan sudah mendahului kita. Jadi kalau sampai langkah-langkah kita sama Tuhan di distract gitu ya, diarahin ke sini, ke situ, jangan komplain. Ada mungkin bahaya di depan sana. Selalu isi hidup kita dengan ucapan syukur. Karena kalau ngucap syukur ada kuasa soalnya. Kita nggak pernah tahu soalnya. Ya. Jadi akhirnya kita bisa deklarasi Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu kita bisa ngomong itu pas sudah lewatin semuanya. Makanya Tuhan mendahului kita tuh luar biasa prinsip ini. Selalu ingat itu dalam benak kita bahwa Tuhan ada di depan saya. Menyiapkan yang terbaik bagi saya. Ya. Kairosnya Tuhan dahsyat. Ya. Coba lihat ayat berikut ini. Nah sekarang gini. Setelah kita ngerti ini, ya, setelah kita paham tentang ini. Ada kemungkinan juga loh kita merasa begini dalam hidup ini. Tuhan, kok aku gak dapat kesempatan itu ya. Orang itu lebih cepat dari aku dapat kesempatannya. Oh, di dalam Tuhan gak ada gitu-gituan. Waktunya Tuhan dan selalu dibilang kalau sudah genap waktunya, dahsyat yang terjadi. Coba lihat Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Yohanes 5 ayat 1 mengatakan begini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Bapak Ibu udah pernah ke Israel pasti pernah ke sini. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, timpang, lumpuh menantikan goncangan air. Ya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Kita udah tahu kisah ini ya. Di situ ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang begini. Jawab orang sakit itu kepada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, sudah turun, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayo. Tuhan, orang itu udah mendahului aku. Loh, ini adalah Tuhan atas segala mendahului. Ini Tuhan kita ini loh. Tuhan kesempatan itu hilang Tuhan, dia lebih hebat, dia lebih jago dari saya, dia lebih begini, lebih punya banyak teman, lebih banyak network. Kita ngomongnya suka begitu kan. Orang-orang yang mendahului aku, Yesus bilang begini, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Di dalam sebuah kairosnya Tuhan, jangan kaget kalau dia percepat waktunya. Dan bahkan orang-orang yang di mata dunia tidak dapat kesempatan, kalau Tuhan sudah bawa naik, gak ada yang bisa bawa turun. Itu Tuhan. Kalau dia bawa naik, gak ada yang bisa bawa turun. Itu sebabnya bersabarlah di dalam semua kesesakanmu. Karena kita sedang digodok sama Tuhan supaya harta benda terpendam itu keluar dari sini. Karakter yang luar biasa.
Dan ketika sudah genap waktunya, tanggung jawab yang baru dikasih sama Tuhan. Tenang aja. Ngucap syukur Tuhan kita tuh tahu semuanya. Kadang-kadang kita yang so tahu kok. Tuhan maha tahu, kita yang ngatur-ngatur Tuhan pakai cara-cara kita. Ini banyak sebenarnya saya bisa bagikan. Saya nggak bisa bagiin semuanya. Ada yang kisah seperti begini misalnya. Tuhan mendahului bangsa Israel. Dikirim tabuhan. Tabuhan tuh tawon. A deadly sting hornet. Dikirim. Dan Tuhan bilang, kamu gak usah berperang. Gak usah pakai pedang. Ini tawon-tawon mematikan aku kirim. Menghalau musuh-musuhmu. Kan aneh caranya. Pakai tawon. Seringkali kan kita mau pakai cara kita sendiri. Ya, sekarang ini yang bagian terakhir. Untuk supaya kita, tugas kita. Kalau Tuhan sudah mendahului kita. Kita nih pergumulan kita paling berat. Itu bukan lawan iblis. Lawan diri sendiri. Iblis sudah dikalahkan. Lawan diri sendiri. Makanya orang baru bangun pagi. Diperhadapkan sama keputusan langsung. Tangannya gini-gini. Bukan cari suami, cari istri, cari HP. Terus yang dibuka apa pagi-pagi? Postingan orang yang kita lagi sebel. Keluar negeri melulu, flexing banget sih. Atau enggak kita buka postingan kita 3 hari lalu. Kenapa postingan aku 3 hari lalu yang like baru 1 ya gitu. Gak penting banget sih pagi-pagi begitu. Indonesia itu loh, tahun lalu. Ya tahun lalu nomor 1 peringkat di dunia. Orang-orang ada di depan sosmed 5 jam per hari. Ngeri loh. Kecuali di sini, ini jemaat baca firman. Ini saya lagi komplain orang di luar. Ini baca firman semua, mukanya muka haus gitu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman, karena mereka akan dipuaskan. Muka-muka puas semuanya ini. Jadi jangan gitu-gitu kalau pagi. Itu baru bangun pagi diperhadapkan sama keputusan. Karena gini loh, Roh Kudus bicara di dalam hati. Karena dia memiliki hati kita. Ya, iblis berbicara di dalam pikiran. Karena the mind is a battlefield. Dua-dua suara ini ketemu yang namanya hati nurani. Yang ambil keputusan di hati nurani. Bukan iblis, bukan Tuhan. Kita. Ya, kita. Mazmur 119 coba lihat. Mazmur 119 ayat 148. Dikatakan begini. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Maksudnya daripada kita pakai hal-hal yang gak penting pagi-pagi. Bangun pagi dahului hari kita dengan firman Tuhan, dengan landasan yang benar. Itu loh. Saya percaya kalau landasannya benar, pasti pertumbuhannya juga benar. Semuanya dahsyat di dalam hidup kita masing-masing. Jadi setiap pagi, bangun pagi dahului harimu dengan firman Tuhan. Ya. Kemudian ini lagi, kasih tahu gini sama firman Tuhan. Amsal 18. Amsal 18 ayat 12, coba lihat. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau diproses sama Tuhan, rendah hati. Jangan ngatur-ngatur Tuhan. Biarkan diri kita yang diubahkan Tuhan. Perjalanan padang gurun selalu untuk mengubahkan orang. Selalu begitu. Alkitab katakan begitu di Ulangan. Jadi di dalam semua perjalanan hidup selalu mulai dengan yang namanya kerendahan hati. Karena kehormatan akan ikut selalu sama dia. Banyak orang cari kehormatan tapi ngerendah hati. Jeblok akhirnya. Ya, itu sebabnya di perjanjian baru dikatakan begini, Roma 12 ayat 10. Dikatakan begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling apa? Mendahului dalam memberi hormat. Orang yang gak rendah hati ketemu sama orang yang nyebelin dia, mana mau nyapa duluan. Yang ada silent treatment. Makanya kalau ketemu sama orang yang nyebelin, kita mau sapa dia duluan, kadang-kadang berkecamuk di dalam sini kan. Nanti aku didiemin lagi sama dia. Nanti aku gak diajakin ngomong lagi sama dia. Terus ketika kita sapa beneran dia buang muka, kita ngomong apa sama diri kita? Tuh kan, tahu gitu aku gak sapa. Kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Bukan sama seperti orang itu mengasihi kita. Dahului memberi hormat. Itu dimulai dengan apa? Kerendahan hati. Ya, itu tugas kita loh. Kalau Tuhan sudah dahului kita dengan segala macam rencana yang indah bagi kita. Sekarang dahului harimu dengan firman Tuhan. Dahului hidupmu, dahului semua dengan kerendahan hati. Dahului memberikan hormat kepada orang lain.
Itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Ya, saya tutup dengan kisah ini. Berapa bulan yang lalu, ini gara-gara istri saya juga ini. Mumpung istri saya nggak di sini, saya ngomongin dia terus. Jadi gini, seperti saya katakan tadi ya, karena orang intim ini kadang-kadang kan pelupa ya. Jadi dia tuh suka simpen kunci mobil di tasnya dia. Nah saya ini ada ibadah jam 7 malam di tengah kota di Sudirman. Jakarta itu kan jam-jam tertentu macetnya luar biasa kan. Jadi kadang-kadang jarak dekat aja kita harus berangkat 1 jam sebelumnya. Nah jam 6 saya udah siap-siap, udah keluar kamar mau berangkat ke tengah kota, ada ibadah malam di sebuah gedung kantor. Hari kerja lagi ya. Tiba-tiba saya cari kunci, istri saya nggak ada. Kunci mobilnya nggak ada. Saya dalam hati gini, waduh pasti di dalam tasnya dia. Saya telepon, sayang, dia bisik, aku lagi meeting. Iya sebentar sayang, coba cek di tas kamu ada kunci mobil nggak? Tiba-tiba hening, nggak ada suara. Tiba-tiba gini, Tuhan Yesus, ada gitu, ada suara gitu. Kalau ada suara Tuhan Yesus, itu berarti ada kunci di situ. Bener kuncinya ada di situ. Ya gimana? Terus dia bilang, aku kirimin Gojek ya ke rumah. Gak bisa. Aku gak bisa nunggu-nunggu, aku berangkat sekarang. Kesel gak sih? Kesel. Ini kenapa sih kayak gini kejadian-kejadian lagi gini. Ya udah gak usah, aku cari mobil aja dari sini gitu. Saya langsung pesan Gokar. Waktu saya pesan Gokar, dalam hitungan 1 menit mobilnya depan rumah loh. Tin, loh cepet banget. Saya naik ke mobil kan. Duduk di mobilnya di belakang. Supirnya gini, supirnya. Pak Billy ya? Iya. Loh, saya baru nonton videonya Pak barusan. Dikirimin sama keluarga saya. Kok tiba-tiba Pak Billy masuk mobil saya ya Pak? Ini luar biasa Pak katanya. Terus dia nangis. Ini pertemuan ilahi Pak. Saya lagi banyak masalah Pak. Saya pengen didoain Pak. Saya mau konseling Pak. Iya, konselingnya nanti aja. Jalan dulu, telat aku. Jalan. Sambil jalan sambil nangis gak apa-apa, ayo. Sambil dia jalan dia nangis, dia cerita tentang masalahnya dia. Kita ngobrol. Ngobrol. Sampai akhirnya tiba di tempat tujuan. Itu masih 10 menit lagi. Dan itu letaknya di mall Pacific Place ya. Pastor Dave tahu pasti. Nah kita turun ke basement, saya bilang gini, Mas turun aja ke basement. Jangan di atas ini. Kenapa Pak? Kita doa di bawah aja, biar waktunya masih ada 10 menit nih Mas. Nanti aku bayarin itunya parkirnya. Kita turun. Saya berdoa, dia nangis, saya diberkati Tuhan. Ngelihat hidupnya dia dipulihkan Tuhan. Karena pembicaraan kita itu selama 50-an menit lah ya. Waktu saya masuk ke dalam gereja, Tuhan bilang gini, Bill, aku tuh selalu mendahului segala-galanya. Aku mendahului hidupnya dia. Bayangin aku bisa pertemukan kamu dengan dia. Supaya kamu belajar, Bill. Kalau hal-hal yang gak enak terjadi, selalu ada maksud indahku. Selalu ada maksud indahku. Dan aku juga lagi kasih sebuah berkat buat dia, gitu loh. Ya, terus saya tanya sama masnya, Mas, kok tadi 1 menit kok bisa langsung nyampe depan rumah? Loh Pak, saya tuh baru dropin ibu di sebelah rumah. Sebelah rumah saya tuh rumah mama saya. Ibu yang mana? Yang tua atau yang muda? Yang muda. Kalau yang muda berarti istrinya adik saya. Baru pulang kantor. Iya Pak, saya baru dropin dia. Tiba-tiba di aplikasi ting sebelah rumah ada yang order. Ternyata Pak Billy toh. Kok bisa pas ya? Kairosnya Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat bagi kita semuanya di masa depan kita untuk membawa kita terus naik dan tidak turun. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Sekarang kami tahu dan sadar walaupun ada hal-hal yang tidak enak yang kami lewati hari-hari ini. Tuhan punya maksud yang sangat indah. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan sudah mendahului kami. Tuhan sudah tahu apa yang ada di depan kami. Itu sebabnya kalau lagi ada hari-hari yang gak enak, kami mau senantiasa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan lagi rangkaikan perkara indah bagi setiap kami.
Buat kami sabar, buat kami hari ini Tuhan mau berubah. Karena ada harta benda yang dahsyat di dalam hidup kami, supaya karakter kami terus diubahkan Tuhan. Dan pada akhirnya kami bisa menyatakan, aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, menatakan kebaikan bagi aku. Meteraikan firman ini ya Tuhan, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. God bless you.